Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat yang berbahagia, semoga sobat-sobat semua selalu dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menceritakan kisah perjalanan dari sosok tokoh Syekh yang hidup pada zaman tabi'in. Beliau adalah Syekh Habib Al-Ajami. Beliau bernama Habib bin Muhammad Al-Ajami Al-Basri, seorang Persia yang tinggal di Basrah. Adalah seorang ahli hadis terkenal yang meriwayatkan hadis-hadis dari Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan tokoh-tokoh terpercaya lainnya. Pertobatannya dari kehidupan yang ugal-ugalan dan berfoya-foya adalah karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Hasan Al-Basri dengan sedemikian fasihnya. Syekh Habib Al-Ajami sering mengikuti pengajian-pengajian yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri, sehingga akhirnya ia menjadi salah seorang sahabat beliau yang paling akrab. Awalnya Habib Al-Ajami ini adalah seorang yang kaya raya dan suka membanggakan uang. Ia menetap di kota Basrah dan setiap hari berkeliling kota untuk menagih piutang-piutangnya. Bila tidak memperoleh angsuran dari langganannya, maka ia akan menuntut uang ganti rugi dengan dalih alas sepatunya yang menjadi aus di perjalanan. Dengan cara seperti inilah Habib Al-Ajami menutupi biaya hidupnya sehari-hari. Pada suatu hari, Habib Al-Ajami pergi ke rumah seorang yang berhutang kepadanya. Namun yang hendak ditemuinya sedang tak ada di rumah. Maka Habib Al-Ajami menagih hutang kepada istri orang tersebut. "Suamiku tak ada di rumah," kata istri orang yang berhutang kepada Habib Al-Ajami. "Aku tak memiliki apapun untuk diberikan kepadamu, tetapi tetapi kami telah menyembelih seekor kambing dan lehernya masih tersisa. Jika engkau mau, akan kuberikan kepadamu." "Bolehlah," kata Habib Al-Ajami. Ia berpikir bahwa setidaknya ia bisa mengambil leher kambing itu dan membawanya pulang. "Masaklah," kata Habib Al-Ajami. "Aku tak punya roti dan minyak," kata si wanita menjawab. "Baiklah," kata Habib Al-Ajami menjawab, "aku akan mengambil minyak dan roti, tapi untuk semua itu engkau harus membayar gantinya pula." Lalu ia pun pergi untuk mengambil minyak dan roti. Kemudian si wanita segera memasaknya di dalam belanga. Setelah matang dan hendak dituangkan ke dalam mangkuk, seorang pengemis datang mengetuk pintu. "Bila yang kami miliki kami berikan kepadamu, engkau tidak akan menjadi kaya, tapi kami sendiri akan menjadi miskin," kata Habib Al-Ajami. Si pengemis kecewa. Lalu beliau memohon kepada si wanita agar ia mau memberikan sekedar makanan kepadanya. Si wanita segera membuka tutup belanga. Ternyata semua isinya telah berubah menjadi darah hitam. Melihat ini wajahnya menjadi pucat pasi. Segera ia memanggil Habib Al-Ajami dan menarik lengannya untuk memperlihatkan isi belanga itu kepadanya. "Lihatlah apa yang telah menimpa diri kita karena ribamu yang terkutuk dan dampratanmu kepada si pengemis." Si wanita menangis pada Habib Al-Ajami. "Apa yang akan terjadi pada diri kita di atas dunia ini? Apa pula di akhirat nanti?" Melihat kejadian ini, dada Habib Al-Ajami terbakar oleh api penyesalan. Penyesalan yang tidak akan pernah padam seumur hidupnya. "Wahai wanita, aku menyesali segala perbuatan yang telah kulakukan." Keesokan harinya, Habib Al-Ajami berangkat untuk menemui orang-orang yang berhutang kepadanya. Kebetulan sekali hari itu adalah hari Jumat dan anak-anak bermain di jalanan. Ketika melihat sosok Habib Al-Ajami, mereka berteriak-teriak, "Lihat, Habib lintah darat sedang menuju ke sini. Ayo kita lari. Kalau tidak niscaya debu-debu tubuhnya akan menempel di tubuh kita."
dan kita akan terkutuk pula seperti dia. Ujar anak-anak itu. Kata-kata itu sangat melukai hati Habib Al-Ajmi. Kemudian ia pergi ke gedung pertemuan, dan di sana terdengarlah olehnya ucapan-ucapan itu bagaikan menusuk-nusuk jantungnya, sehingga akhirnya ia jatuh terkulai. Habib Al-Ajmi bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah menyadari apa sebenarnya yang terjadi, Syekh Hasan Al-Basri datang memapahnya dan menghibur hatinya. Ketika Habib Al-Ajmi meninggalkan tempat pertemuan itu, seseorang yang berhutang padanya melihatnya dan mencoba untuk menghindari dirinya. "Jangan lari," kata Habib Al-Ajmi. "Di waktu yang sudah-sudah engkaulah yang menghindari diriku, tetapi sejak saat ini akulah yang harus menghindari dirimu." Habib meneruskan perjalanannya. Anak-anak masih juga bermain-main di jalan. Melihat Habib Al-Ajmi, mereka segera berteriak, "Lihat, Habib yang telah bertobat sedang menuju kemari. Ayo kita lari. Jika tidak, niscaya debu-debu di tubuh kita akan menempel di tubuhnya, sedangkan kita adalah orang-orang yang telah berdosa kepada Allah." "Ya Allah, ya Tuhanku," seru Habib Al-Ajmi, "baru saja aku membuat perdamaian denganmu, dan engkau telah menabuh genderang-genderang di dalam hati manusia untuk diriku, dan telah mengumandangkan namaku di dalam keharuman." Kemudian Habib Al-Ajmi membuat sebuah pengumuman yang berbunyi, "Kepada siapa saja yang menginginkan harta benda milik Habib Al-Ajmi, datang dan ambillah." Orang-orang datang berbondong-bondong. Habib Al-Ajmi memberikan semua harta kekayaannya kepada mereka, dan akhirnya ia tak memiliki sesuatu pun juga. Namun masih ada seseorang yang datang untuk meminta kepada orang ini. Habib Al-Ajmi memberikan cadar istrinya sendiri. Kemudian datang pula seorang lagi, dan kepadanya Habib Al-Ajmi memberikan pakaian yang sedang dikenakannya, sehingga tubuhnya terbuka. Ia lalu pergi menyepi ke sebuah pertapaan di pinggir sungai Yufrat, dan di sana ia membuktikan diri untuk beribadah kepada Allah. Siang dan malam beliau belajar di bawah bimbingan Syekh Hasan Al-Basri. Namun betapapun juga beliau tetap tidak bisa menghafal Al-Quran, dan karena itulah beliau dijuluki Ajami, si orang barbar. Waktu berlalu, Habib Al-Ajmi sudah benar-benar dalam keadaan fakir, tetapi istrinya masih tetap menuntut biaya rumah tangga kepadanya. Maka pergilah Habib Al-Ajmi meninggalkan rumahnya menuju tempat pertapaan untuk melakukan kebaktiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila malam tiba, barulah beliau pulang. "Di mana sebenarnya engkau bekerja sehingga tak ada sesuatu pun yang engkau bawa pulang?" tanya istrinya mendesak. "Aku bekerja pada seseorang yang sangat pemurah," jawab Habib Al-Ajmi. "Sedemikian pemurahnya ia sehingga aku malu meminta sesuatu kepadanya. Apabila saatnya nanti, pasti akan memberi, karena seperti apa katanya sendiri, 10 hari sekali aku akan membayar upahmu." Demikianlah setiap hari Habib Al-Ajmi pergi ke pertapaannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu sholat zuhur di hari yang ke-10, sebuah pikiran mengusik batinnya. Apakah yang akan kubawa pulang malam nanti? Apakah yang harus kukatakan kepada istriku? Lama ia termenung. Di dalam perenungannya itu, tanpa sepengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar telah mengutus pesuruh-pesuruhnya ke rumah Habib Al-Ajmi. Yang seorang membawakan gandum sepemikul keledai, yang lain membawa seekor domba yang telah dikuliti, dan yang terakhir membawa minyak madu, rempah-rempah dan bumbu-bumbu. Semua itu mereka pikul disertai seorang pemuda yang membawa sebuah kantong berisi 300 dirham perak. Sesampainya di rumah Habib, si pemuda itu mengetuk pintu. "Apakah maksud kalian datang kemari?" tanya istri Habib Al-Ajmi setelah membukakan pintu itu. "Majikan kami telah menyuruh kami untuk mengantarkan barang-barang ini." Pemuda gagah itu menjawab, "Sampaikanlah kepada Habib Al-Ajmi, bila kau melipat gandakan jerih payahmu, maka kami akan melipat gandakan upahmu.
Setelah berkata demikian, mereka lalu pergi. Setelah matahari terbenam, Habib Al-Ajmi berjalan pulang. Beliau merasa malu dan sedih. Ketika hampir sampai ke rumah, terciumlah olehnya bau roti dan masakan-masakan. Dengan berlari istrinya datang menyambut, menghapus keringat di wajahnya dan bersikap lembut padanya, sesuatu yang tak pernah dilakukannya di waktu yang sudah-sudah. "Wahai suamiku," si istri berkata, "majikanmu adalah seorang yang sangat baik dan pengasih. Lihatlah segala sesuatu yang telah dikirimkannya kemari melalui seorang pemuda yang gagah dan tampan." Pemuda itu berpesan, "Bila Habib Al-Ajmi pulang, katakanlah kepadanya, bila engkau melipat gandakan jerih payahmu, maka kami akan melipat gandakan upahmu." Habib Al-Ajmi terheran-heran. "Sungguh menakjubkan, baru 10 hari aku bekerja, sudah sedemikian banyak imbalan yang dilimpahkannya padaku. Apa pula yang akan dilimpahkannya nanti?" Sejak saat itu, Habib Al-Ajmi memalingkan wajahnya dari segala urusan duniawi dan membaktikan